Halo teman-teman, selamat datang di video materi pengukuran panjang dan berat. Dalam video ini, kalian akan mempelajari tentang A. Pengukuran panjang dengan satuan baku, B. Hubungan antar satuan panjang, C. Pengukuran berat dengan satuan baku, dan D. Hubungan antar satuan berat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Panjang benda adalah ukuran pada suatu benda yang diukur dari ujung ke ujung. Panjang benda dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan sederhana yang digunakan untuk mengukur panjang. Dapat berupa anggota tubuh, sehingga hasilnya akan berbeda tergantung pada orang yang mengukurnya. Contoh satuan tidak baku panjang adalah jengkal tangan, hasta, depa, langkah kaki, dan telapak kaki. Sedangkan satuan baku dalam pengukuran panjang adalah ukuran standar yang telah ditetapkan secara internasional, bersifat tetap, tidak berubah, dan dapat diukur dengan alat ukur, sehingga hasilnya akan sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda atau di tempat yang berbeda pula. Jenis-jenis satuan baku dalam pengukuran panjang ada bermacam-macam, di antaranya adalah sentimeter atau cm, meter atau m, dan kilometer atau km. Satuan sentimeter atau cm digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih kecil, misalnya pensil dan buku. Sedangkan satuan meter atau m digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih besar, misalnya panjang lemari dan panjang meja. Berikut ini merupakan contoh alat ukur panjang, kegunaan, serta satuan yang digunakan. Yang pertama adalah penggaris. Kegunaannya untuk mengukur benda-benda kecil seperti pensil, ballpoint, dan buku. Satuan yang digunakan pada penggaris adalah sentimeter. Yang kedua, meteran kain. Digunakan untuk mengukur kain, lingkar perut, dan lingkar lengan. Satuan yang digunakan adalah sentimeter. Yang ketiga, meteran gulung. Kegunaannya untuk mengukur meja, lemari, bangunan, dan benda-benda yang lebih besar. Satuan yang digunakan adalah meter. Berikut ini contoh pengukuran panjang benda menggunakan penggaris. Yang pertama, contoh pengukuran dari titik nol. Misalnya sebuah penghapus yang ujungnya berada pada titik nol, dan ujung lainnya berada pada titik 5, maka panjang dari penghapus tersebut adalah 5 cm. Yang kedua adalah contoh pengukuran dari titik bukan nol. Misalnya sebuah pensil ujungnya berada pada angka 2, sedangkan ujung yang lainnya berada pada angka 11. Maka panjang dari pensil tersebut adalah 11 dikurangi 2 sama dengan 9 cm. Antar satuan baku panjang memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan antar satuan panjang tersebut dapat digambarkan pada tanggal konversi satuan seperti pada gambar. Dari yang paling atas adalah kilometer sampai yang paling bawah adalah milimeter. Untuk mengubah antar satuan baku panjang ke satuan baku yang lain, maka setiap turun satu tingkat dikalikan dengan 10, dan setiap naik satu tingkat dibagi dengan 10. Berdasarkan hubungan antar satuan panjang pada tanggal konversi tersebut, dapat diketahui bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm, dan 100 cm sama dengan 1 meter.
Perhatikan dan pelajari contoh-contoh perubahan atau konversi antar satuan panjang berikut ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengukuran berat dengan satuan baku. Berat benda adalah ukuran yang menunjukkan bobot, yaitu ringan atau beratnya suatu benda. Berat benda dapat diukur menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku berat adalah satuan sederhana yang digunakan untuk mengukur berat, sehingga hasilnya akan berbeda tergantung orang yang mengukurnya. Contoh satuan tidak baku berat diantaranya adalah 1 sendok garam, 1 gelas gula, dan 1 mangkuk beras. Selanjutnya, satuan baku dalam pengukuran berat adalah ukuran standar yang telah ditetapkan secara internasional, bersifat tetap, tidak berubah, dan dapat diukur dengan alat ukur, sehingga hasilnya akan sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Jenis-jenis satuan baku dalam pengukuran berat diantaranya adalah gram, ons, dan kilogram. Satuan gram digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih ringan, misalnya tepung dan gula pasir. Sedangkan satuan kilogram digunakan untuk mengukur berat benda yang lebih besar, misalnya berat badan, karung berisi beras, dan buah. Berikut merupakan contoh alat ukur berat, kegunaan, serta satuan yang digunakan. Yang pertama adalah timbangan warung. Digunakan untuk menimbang telur, beras, dan sayur. Satuan yang digunakan adalah gram, ons, dan kilogram. Yang kedua, timbangan analog. Digunakan untuk menimbang buah dan bahan kue seperti tepung, gula, dan telur. Satuan yang digunakan pada timbangan analog adalah gram. Yang ketiga, timbangan berat badan. Digunakan untuk menimbang berat badan. Satuan yang digunakan adalah kilogram. Berikut ini merupakan contoh-contoh kegiatan pengukuran berat menggunakan timbangan. Antar satuan baku berat saling berhubungan satu sama lain seperti yang terlihat pada tanggal satuan berat tersebut. Dari tingkat paling atas adalah kilogram, selanjutnya ons, sampai tingkat paling bawah adalah miligram. Untuk mengubah satuan baku ke satuan baku yang lain, dilakukan sesuai tingkatannya. Turun 1 tingkat, maka dikalikan dengan 10. Bila naik 1 tingkat, dibagi dengan 10. Maka 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Perhatikan dan pelajari contoh perubahan atau konversi antar satuan berat berikut ini. Sekian video materi tentang pengukuran panjang dan berat. Semangat terus dan sampai jumpa di video berikutnya.